Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Nur Hikmah dengan NIM 50701200057. Kali ini saya akan membahas atau melanjutkan materi pertama saya dengan judul Strategi Pesan Public Relation, yang dimana pembahasan ini mungkin akan dijelaskan lebih detail ke kelompok 7. Strategi pesan public relation yang pertama ialah mengenal strategi pesan public relation. Menurut Andi Halim, strategi merupakan suatu cara di mana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuan sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, para praktisi public relation melakukan komunikasi pemasaran perusahaan melalui strategi public relation. Bentuk komunikasinya dapat berupa komunikasi secara lisan dan tertulis kepada pihak internal maupun pihak eksternal yang bertujuan untuk membangun brand image perusahaan. Ada 5 komponen dalam menyusun strategi public relation. Yang pertama ialah komunikasi perusahaan. Dalam menyusun strateginya, public relation tidak luput untuk membangun komunikasi dengan pihak internal maupun pihak eksternal. Bisa dikatakan bahwa strategi komunikasi perusahaan merupakan faktor penting dalam menyusun public relation. Yang kedua ialah hubungan public relation dengan media. Hubungan media adalah hubungan yang dijalin suatu perusahaan atau organisasi dengan pers untuk memastikan strategi yang disusun berhasil. Agar public relation harus membangun hubungan yang lebih baik dengan pers secara intens. Yang ketiga ialah hubungan public relation dengan masyarakat. Selain membangun hubungan dengan media atau pers, hal penting lainnya ialah di mana public relation ini harus berhubungan lebih baik lagi dengan masyarakat sekitar. Untuk melakukan atau untuk lebih menambah rasa kepercayaan suatu masyarakat bahwa perusahaan dapat bertumbuh bersama dan berjalan beriringan dengan masyarakat itu sendiri yang menjadi lebih baik. Yang ketiga ialah manajemen krisis. Yang kelima ialah manajemen acara. Dan dapat kita simpulkan bahwa strategi public relation adalah suatu cara di mana seorang PR membangun komunikasi baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal yang bertujuan untuk membangun citra positif perusahaan. Dan materi selanjutnya ialah strategi penggunaan. Secara umum, strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan mereka. Selain itu, strategi juga diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk memberikan susunan yang konduktif kepada siswa, misalkan dalam rangka tujuan pembelajaran. Media tidak melulu hanya alat untuk bahan saja, akan tetapi juga hal-hal lain yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, sehingga media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa, sehingga mendorong terciptanya proses belajar pada siswa tersebut. Adanya sistem strategi presentasi.
strategi penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah strategi presentasi. Strategi itu bersumber untuk menjelaskan, menceritakan atau menyampaikan informasi atau sebuah materi ajar kepada peserta didik. Yang kedua ialah keunggulan strategi presentasi, adanya penyajian materi ajar. Yang kedua, adanya peserta didik dapat menggunakan berbagai strategi untuk menangkap informasi atau materi ajar tersebut yang dipresentasikan guru. Yang ketiga ialah teknologi dan media yang ada saat ini dapat menyajikan sumber informasi yang berkualitas. Keunggulan yang strategi berikutnya ialah strategi demonstrasi. Demonstrasi adalah peserta didik dapat mengamati secara intensif keterampilan atau prosedur yang ditampilkan oleh sumber secara faktual dan konkret. Keunggulan strategi demonstrasi ini ialah peserta didik mendapatkan keuntungan dengan melihat sesuatu sebelum mereka melakukannya. Yang kedua ialah guru dapat memandu kelompok besar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga ialah lebih ekonomis karena tidak perlu menyiapkan bahan pembelajaran untuk mereka masing-masing. Materi selanjutnya ialah penjadwalan anggaran. Kita dapat mengutip dari Center dan Bourne tahun 1994 yang diketahui kemungkinan dalam penyusunan anggaran public relation terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah anggaran dialokasikan berdasarkan jumlah keseluruhan anggaran perusahaan yang tersedia. Yang kedua ialah anggaran disusun berdasarkan keperluan untuk bersaing dengan perusahaan saingan. Namun, model seperti ini agak jarang. Yang ketiga ialah anggaran yang disusun berdasarkan seluruh keperluan kegiatan kehumasan yang ada. Sebelumnya, menyusun anggaran bagian public relation terlebih dahulu menganalisis dan menyusun rencana program yang akan dijalankan. Yang keempat ialah anggaran yang disusun berdasarkan kemungkinan keuntungan yang diperoleh perusahaan atau organisasi. Yang kelima ialah kategori anggaran kegiatan public relation. Kategori ini pun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah personalia. Personalia yaitu pengeluaran untuk orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kehumasan. Yang kedua ialah bahan-bahan materi, berupa bahan atau materi yang digunakan untuk kepentingan program atau materi seperti alat tulis atau ATK. Yang ketiga ialah media cost, biaya untuk media yaitu anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli ruang dan waktu, misalnya iklan. Yang keempat ialah alat dan fasilitas, misalnya sewa tempat, hotel, sound system, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima ialah administrative items. Administrative item itu contohnya biaya fotokopi, pembuatan proposal, biaya perjalanan, komunikasi, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.